Syukur alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah pada hari Ahad malam Senin tanggal 15 Maret 2020 bersamaan dengan 21 Rajab 1441 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih beri kepada kami. Mohon kesediaan Tuan Guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri Saleh MA. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak serta tuan-tuan guru yang memenuhi undangan dari Syekh Dr. Muhammad Yusuf dalam rangka Haul Sultanul Aulia di Darani yang ke-6. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua RT. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Sahib Dakwah pengasuh Majelis Al-Asyikin Jambi sekaligus pembacaan manaqib Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasani Wal-Husain Qaddasallahu sirrah dan Sa'adat Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad Yusuf MAD bin Kiai Haji Abdullah Syekh Abdul Wahab Al-Banjari. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khayri man ursila sayyidina wa habibina wa syafi'ina مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Kami atas nama Majelis Al-Asyikin Jambi mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh tamu undangan, khususnya tuan-tuan guru yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk peringatan haul Sayyid Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasan Wal-Husaini yang ke-6 di Majelis Al-Asyikin Jambi. Khusus pada tuan guru kita Haji Muhammad Luhut Hasibuan, orang tua kita, rekan kita Al-Allamah Haji Abdul Latif Al-Allamah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syukri Saleh, dan juga da'i kita Syekhina Akhil Kabir Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Ismail Abdullah Al-Banjari, dan juga kepada guru kita Al-Alim Al-Allamah Syekh Salahuddin, juga kepada guru kita Al-Alim Al-Allamah Syekh Qudri, dan Al-Habaib wal-Hadirin yang hadir pada hari ini, Hadir Fahir, orang tua kita Hadir Fahir Barakdah, beserta anak-anaknya yang hadir, dan guru-guru dari Sekernan, da'i dari Sekernan, juga
yang hadir dalam kesempatan hari ini, juga dari ikhwah kita Zawiyah Kila Kenali yang kita muliakan Pak As, Dr. Yanto dan kawan-kawan, juga yang dari Sekernang, ibu-ibu, juga anak-anak kami yang dari Panti Asuhan Az-Zahrawani. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini bersama-sama di majlis ini. Kita berdoa semoga kita dikumpulkan bersama habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mawqidihi, dalam rombongan kekasih Allah, wa fi liwa'il hamd tahta yadihi, dan di bawah panggi kepujian yang dipegang oleh Rasul kita Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Niat kita malam hari ini adalah memuliakan junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menumpahkan rasa sebahagian wujud daripada cinta dan ta'zim kita serta mutaba'ah kita kepada beliau yang mulia. Malam hari ini kita peringati peristiwa agung yang terjadi pada sosok beliau, yang menunjukkan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan seluruh Nabi dan Rasul, habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan juga untuk memperingati haul guru kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasan wal-Husaini yang ke-6. Secara singkat saya akan membacakan guru kita, mursyid kita, Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasan wal-Husaini. Beliau adalah anak dari As-Sayyid Ahmad Adil, anak dari As-Syekh Hasan, anak dari As-Sayyid Zadah, anak dari Syekh Abdul Rahman Al-Qadiri, anak dari Syekh Hasan bin Syekh Hamid, anak dari Syekh Abdul Wahhab, anak dari Syekh Muhyiddin, anak dari Syekh Ridauddin, anak dari Syekh Zahid, anak dari Syekh Muhyiddin, anak dari Syekh Muhammad, anak dari Syekh Ahmad, anak dari Syekh Husain, anak dari Syekh Tahir, anak dari Syekh Muhammad, anak dari Syekh Musa, anak dari Syekh Bakir, anak dari Syekh Sayyid Salih, anak dari Syekh Hasan, anak dari Syekh Muhyiddin, anak dari Sayyid Muhammad Ghauf, anak dari Sayyid Al-Habib Abdul Wahhab, anak dari Sultan Al-Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, anak dari Abi Salih Musa dan Kidosat bin Abdullah Al-Jili bin Yahya Al-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Al-Radi bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahas bin Sayyidina Al-Hasan Al-Thanna bin Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali Al-Murtada alaihi salam, wa ibn Sayyidina Fatimah Al-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Guru kita adalah zuriyat dari sebelah ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan dari sebelah ibunya zuriyat dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, dan beliau adalah Al-Hasan wal-Husaini, mendapatkan keberuntungan dari dua garis keturunan itu tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Beliau Sayyidina Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani dilahirkan pada tanggal 23 April 1922 atau 26 Sya'ban 1340 Hijriah. Beliau semenjak kecil telah nampak tanda-tanda bahawa beliau salah seorang yang diutus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kekasihnya. Semenjak kecil telah terlihat tanda-tanda cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaannya kepada para aulia Allah. Dan semenjak kecil beliau sering pulang dari rumah. Ketika dicari, beliau selalu berada di makam sahabiyah Ummu Hiram yang berada di kota Siprus.
adalah seorang sahabiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Sayyidina Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasan wal-Husaini digelar juga dengan Syekhul Islam, dan beliau adalah faqih Hanafi, dan beliau mutqin dalam ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan tentunya ilmu tasawuf. Sayyidi Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani bahkan beliau adalah seorang sarjana kimia lulusan dari Universitas Istanbul. Namun ketika beliau lulus dan diajak untuk melanjutkan, apa kata beliau, bahwa keinginannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu akhirat jauh lebih besar daripada keinginannya mendapatkan ilmu-ilmu yang bersifat hanya keperluan untuk dunia. Kemudian Sayyidi Syekh dalam perjalanannya bertemu dengan seorang guru, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Zurumi, seorang syekh tariqat Naqsyabandi. Walaupun pada saat yang sama beliau juga adalah seorang diriwayatkan sebagai mursyid tariqah Qadiriyah dari ayahnya yang juga merupakan mursyid tariqah Al-Qadiriyah ketika itu. Dan seterusnya Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani akhirnya bertemu dengan guru spiritual yang dicarinya. Bahkan guru itu ketika bertemu mengatakan bahwa aku telah menunggumu wahai anakku. Beliaulah Grand Syekh Syekhul Syuyukh, yaitu Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani qaddasallahu sirrahu sultan al-awliya di zamani. Kemudian beliau terus mengembangkan dakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Diinformasikan bahwa melalui tangan beliau hampir 10 juta orang terkumpul dari benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika yang telah masuk ke dalam Islam melalui jalan tasawuf, di mana beliau punya moto bahwa dakwah dari hati akan sampai ke hati. Da'watul qalbi yasil ila al-qalbi, bahwa dakwah dari hati akan sampai kepada hati. Dan beliau sangat meyakini bahwa menjadikan slogan al-ubudiyah wal-ubudah adalah satu-satunya pilihan bagi seorang hamba Allah, bahwa hidup hanya untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah berdakwah keliling dunia mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tasawuf, dan beliau diakui sebagai mursyid untuk Tariqah Naqsyabandiyah dunia, di mana silsilahnya adalah silsilah zahabiyah, yaitu silsilah emas, karena langsung ditunjuk oleh mursyid sebelumnya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah sekelumit dari manaqib Maulana Syekh Sultan Al-Awliya Sayyidi Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasan wal-Husaini. Mudah-mudahan dengan membacakannya sekilas Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mencucurkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita. Karena disebutkan dalam asar anda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat, saat orang-orang saleh disebutkan dan diingat, maka Allah akan mencucurkan rahmat sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita murid-muridnya terus menyadari dalam ta'zim dan taat kepada guru kita, karena seorang guru adalah murabbi, dan dikatakan laulal murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan sang murabbi tentunya aku tidak kenal dengan Tuhanku. Saking besarnya jasa seseorang yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang mengantarkan kita agar dapat fana dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat usul ila Allah Subhanahu wa taala bi hurmatil habib wa bi haqqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita. Selanjutnya tausiah tazkirah ceramah hikmah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Andes Ki Haji Muhammad Ismail bin Ki Haji Abdullah bin Syekh Abdul Wahab Al-Banjari At-Tungkali. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertahankan salam itu, dan itu prinsip dalam Islam. Jangan ikut-ikut salam model baru, tetaplah pegang prinsip itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi nuril jamalih adha'a qulubal 'arifin wa bi haybati jalalih ahraqa fu'adal 'ashiqin wa bi lataifi 'inayatih ammar sirral ghafilin wassalatu wassalamu ala khairi khalqih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun al-muhtaramuna, para habaib zuriyat Rasulullah, wabil khusus Habib Tahir Al-Barakhbah, cicit dari Habib Husain bin Ahmad Al-Barakhbah Sahsul Yaman seberang Jambi. Wabil khusus kepada sahibul wilayah Tuan guru kita Habib Sa'id Syekh Muhammad Yusuf Abdullah Al-Banjari. Wabil khusus kepada guru saya Ustaz Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Wahab Hasibuan, abang saya Kiai Haji Abdul Latif, abang saya Kiai Haji Ahmad Syukri, tuan guru kita Kiai Haji Salahuddin, tuan guru kita Kiai Haji Ahmad Qudari, tuan guru kita Kiai Haji Zaki. Saya tak dapat lagi menyebutkan yang lain. Itu yang nampak di mata saya. Rombongan Jawiyah sempurna, Jawiyah bila kembali. Ada orang tua kita Pak Aas, di sini ada Ustaz Devi, ada Ustaz Yanto, ada Ustaz Salman Al-Farisi yang sudah pulang dari Jogja, dan kepada semua para guru-guru yang saya sebut Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, yang datang dari tempat yang dekat dan yang datang dari tempat yang jauh. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ada orang bertanya dengan kita yang suka haul, ada tak dalil haul? Jadi ulama akan cari dalil lah tentang haul. Jadi ada satu hadis yang diketemukan dari Imam Al-Waqidi. Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Beliau wafat tahun 207 Hijriah. Allah berkata, ia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a Uhud fi kulli haulin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menziarahi para syuhada Uhud setiap tahun. Jadi haul yang disebut-sebut, Ungkal ada haul, Jambi ada haul, Sekumpul ada haul. Haul yang disebut itu ada dalam hadis Rasulullah bahwa Nabi setiap tahun mengunjungi syuhada Uhud. Idza balagha bila Nabi sampai di tempat itu, rafa'a, Nabi tinggikan sautahu, suaranya. Wa yaqul, Nabi berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salam untuk kalian, selamat untuk kalian, ujar Rasulullah, dari apa yang telah menerpa kamu dan kamu sabar atas semua itu. Dan ini tempat adalah sebaik-baik tempat tinggal kalian. Inilah hadis yang ditemukan ini tentang haul. Jadi Nabi Muhammad setiap tahun semasa hidup beliau mengunjungi syuhada Uhud sambil mengucapkan doa tadi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Thumma Abu Bakr as-Siddiq yaf'alu mithla dhalik. Kemudian Nabi pun wafat, Khalifah Abu Bakar melanjutkan hal itu. Thumma Umar, thumma Utsman. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini pegang dulu prinsip ini. Sebab zaman kini ini agak aneh, dikit-dikit apa dalilnya? Megang mikrofon, apa dalilnya? Duduk di kursi, apa dalilnya? Nak bertegak, apa dalilnya? Pasang taruh, apa dalilnya? Ayo, ada orang buta nak nyeberang jalan, nak kita tuntun dia, apa dalilnya? Lalu ketika tak ketemu dalil, ya, kamu barangkali lah wahai orang buta, aku tak jumpa dalilnya, mati tunggu dia. Jadi bila sudah semua agama apa dalilnya, mau kita kemanakan jasa ulama-ulama dulu yang berjuang untuk kita ini. Kita mesti bersyukur. Coba seandainya Imam Bukhari tak sempat mengumpulkan hadis, Imam Muslim tidak sempat mengumpulkan hadis, Tirmidzi tidak sempat mengumpulkan hadis, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, apa jadinya kita pada hari ini? Ada orang yang baru 2 hari hijrah tiba-tiba langsung buat fatwa, haul haram, Isra Mi'raj haram. Itu kalau cakap Malaysia, kepala otak kau. Saya ingat kat Malaysia, malah kepala otak kau kata dia. Ini prinsip. Bukan berarti kita buat amal ni tak ada dalil. Apa kurangnya ulama-ulama kita? Kita lihat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang makamnya ada di Makla, tak jauh dengan Siti Khadijah. Tahun pertama dia mati, kerajaan Arab bongkar kubur dia. Maksudnya untuk masukkan mayat baru ke dalam tempat itu. Bila dibuka, lihat jasad masih utuh, wajah makin tampan, muka bercahaya-cahaya, makin putih, tutup balik tak jadi. Tahun kedua bongkar lagi, tengok, Masya Allah, bertambah tampan, bertambah gagah, tutup balik. Tahun ketiga bongkar lagi, tengok, makin gagah, rambut panjang. Itu saja. Tahun keempat bongkar, tahun kelima bongkar, masih utuh. Akhirnya yang bongkar itu taubat kepada Allah. Tak lagi dikit-dikit nanya dalil, tak lagi dikit-dikit nyalakan amal orang yang tak cocok dengan dia.
Sebab almarhum Said Muhammad bin Ali menyusun kitab Mafahim Wajib Ankusahah, pemahaman yang wajib diluruskan. Maulid haram, beliau luruskan, tidak haram. Mi'raj haram, diperingati, beliau luruskan, tidak haram. Al-Qim haram, beliau luruskan, tidak haram. Pegang tasbih haram. Macam mana kepala otak orang? Pegang tasbih ini haram hukumnya. Maka ada satu masjid yang gantung-gantung tasbih, masuklah orang tu, ngisi dia tuang tasbih. Bid'ah, bolal, pinar. Habis masjid belum pindah. Tasbih tak ada lagi, dibuangnya tu. Maka Sayyid Syekh Muhammad Nazim Adil Ibn Sayyid Ahmad bin Hasan Yasil Baj Al-Haqqani yang malam ini dihaulkan yang ke-6. Beliau wali Allah yang suka pegang tasbih. Tasbih tak lepas dari tangan beliau, tasbih tak lepas dari kantong beliau. Maka murid-murid beliau pun mengikut gurunya, memegang tasbih juga, walaupun tak apa yang dibaca. Allahu a'lam. Yang penting mengikut adab orang soleh, mengikut wali Allah, pegang tasbih. Masuk akal dapat tasbih yang haram. Kalau memang menang fatwa itu, kasihan yang jual tasbih kotak, bangkrut. Betul? Orang Banjar tak singgung. Ini bahasa Banjar nih. Abang kotak haram. Haram. Nah, ini apa dalil lampu mati? Ini dalil apa dalil lampu mati? Dulu ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah sahabat Nabi, orang yang pertama kali melepaskan busur, anak panah dari busurnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang yang suka main panah-panah, berlatih panah, kalau dapat kirim Al-Fatihah untuk beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, agar kemahiran beliau pindah ke kita. Jadi Syekh Yusuf ada panah di rumah ini. Saya ikut belajar 2 minggu. Kena dia patah busur tu, tembak kena hidung. Tak salah. Rupanya capek juga memanah. Tapi lama-lama tepat sasaran. Tembak kena tengah terus. Masya Allah. Memanah ni sunat, berenang sunat, berkuda sunat. Itu di Jambi kuda tak ada. Kalaupun ada, perut itu buncit. Mana penyakit mah, aku tak kuat naik kuda, goyangnya mau. Nah, jadi banyaklah kalahnya kita. Memanah, berenang, sekali-kali bolehlah kita berenang, tapi tutup aurat, jangan sebukaan. Ini bergantung berenang, lari ikan nengok. Jadi satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah, dia tengok ada perempuan berzikir pakai batu, pakai kerikil, pakai biji kurma, Allah, 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 Allah. Nabi melihat itu, Nabi tak larang. Perempuan, kalau nak sebut nama Allah, jangan kau pakai hitung batu-batu itu. Cukup kau gunakan tangan kau yang 5 ni jerah, yang ada garis, kau gunakan bentuk ini. Aku larang kau pakai batu, aku larang kau biji kurma. Itu Nabi tak bilang bantu. Nabi cuma bilang, biruki bima huwa ansara alaiki min hada au afdal. Perempuan, mau tak aku kasih tahu awal dengan sesuatu yang lebih ringan, lebih afdal
lebih utama dari apa yang kau buat. Maka hadis itu bukan larangan bertasbih, tapi nak menunjukkan ada sesuatu yang lebih utama daripada tasbih itu. Maka wal irsyad ilal afdal la yudafir jawaz, menunjukkan kepada yang lebih utama, bukan makbul ngaji doang. Tetap boleh kita pakai tasbih, pakailah. Maka ulama Abu Sa'id Abdus Salam wafat 240 Hijriah, dia gantungkan tasbih model ini. Itu dalilnya. Ngapo gantung tasbih. Nak ngapo kau tadi itu? Karena dalil dia. Ini wali Allah Abu Sa'id Abdus Salam meninggal 240 Hijriah. Dia gantung tasbih, dia buka, dia zikir, dia gantung balik, hidup pun pakai tasbih. Nak tengok hadis Lutfi gantung tasbih, betul? Betul tak? Ini ngaji baru 2 hari, tasbih haram, dia putuskan, dia lempar, dia buang dekat tanah sana. Mahal kaukah tu? Kaukah ini paling murah 100.000. Kalau nak yang 1.000 biji, 1,5 juta. Kalau tungkai biasa, Syekh Abdul Latif 1.000 biji. Oh Allah, 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 Allah. Orang lain, kata orang ular. Allah, itu tasbih, bukan ular. Allah, Allah. Ustaz Said Ismail di Tungkai. Allah kira ular, rupanya tasbih 1.000 dipakainya untuk zikir. Tungkai cakap 7 laksa. Dulu tadi ada nenek Hajjah Ruqayyah, orang tarik sulur Batu Pahat Johor. Dia berangkat ke Mekah dengan abah dia Syekh Yusuf. Maka nama tuan guru kita Yusuf diambil dari nama Datuk. Dia berkah jumpa kakek saya dari Banjarmasin, Syekh Abdul Wahab bin Ismail, itu nama saya. Tandailah abah saya. Tapi abah tunggal, doakan abah ya. Abah kurang sehat. Tapi kalau abah sehat, pasti abah duduk di depan dia. Tapi abah kurang sehat. Di Mekah 35 tahun mungkin di sana. Masya Allah. Jadi nenek saya itu, saya sering urut-urut dia mata buta, tak nampak. Tapi tasbihnya 1.000. Nek, banyak nian tasbih nenek ni 1.000. Nenek baca apa nak? Aku baca 7 laksa. Mana laksa nenek? Aku kira laksa lontong tu. Rupanya laksa tu beribu-ribu artinya. 70.000. Nah, sudah tua ni baru paham saya. Di umur 54, cucu 4 ni baru tahu. Itu rupanya apakah semua pembebasan api neraka kecil. Amalkan sepanjang hidup la ilaha illallah 70.000 kali. Berapa lama Ustaz? Tergantung awal lah. Kalau 10.000 sehari seminggu kelar. Kalau sehari sibuk, setahun 2 tahun minggu. Lama tergantung kita lah. Dia 70.000. Gunakan tasbih. Kalau tasbih itu haram hukumnya, kita tak pakai apa. Dan pencet-pencet sama juga. Betul. Yang pencet itu kalau rusak, ayo patah jarum dia. Selesai. Nak pakai jari, mana telap. Kalau telap 33, Masya Allah. Bila 33 dengan tangan ini lebih apik, lebih pas, tangan ini lebih afdal daripada ini. Tapi kalau pakai ini lebih mantap, lebih yakin tak kurang jumlahnya ketimbang ini lebih afdal. Kita cobalah dengan jari. Kadang lupa kita. Allah. Ini berapa pusing, lupa. Bila macam ini, pakai ini lebih elok. Itu betul. Tak lama